Pelatih Timnas U20 Nova Arianto dipercaya oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U17 yang akan 2 kali beruji coba dengan Timnas China U17. Timnas Indonesia U17 bakal berlatih tanding dengan China U17 di Indomilk Arena, Tangerang pada 8 dan 11 Februari 2026. Uji coba itu menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi pada 7-24 Mei tahun ini. Menjadi bagian persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia U17 dengan melakukan friendly match menghadapi salah satu negara yang akan bermain, China U17, ujar Nova. Nova menjelaskan bahwa untuk menyongsong Piala Asia U17 2026, Timnas Indonesia U17 juga bermain di Elite Pro Academy Super League U18 dengan nama Garuda United. Nova berterima kasih kepada PSSI yang telah mewujudkan uji coba Timnas Indonesia U17 kontra Timnas China U17 demi jam terbang para pemain sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026. Terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi pemain-pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman uji coba internasional pertama mereka, ungkap Nova. Persija Jakarta resmi merekrut penyerang muda Timnas Indonesia, Mauro Zylstra, untuk memperkuat skuad pada putaran kedua Super League 2025-2026. Zylstra dikontrak Persija dengan durasi 2,5 musim. Perekrutan Zylstra akan menambah pilihan di lini depan tim Macan Kemayoran. Penyerang kelahiran Zaandam, Belanda 9 November 2004 itu bakal bersaing di kompetisi Indonesia setelah sebelumnya berseragam VC Volendam di Eredivisie Belanda. Bersama Volendam, Zylstra mulai merasakan atmosfer sepak bola level tertinggi. Namanya tercatat masuk daftar pemain klub di Eredivisie meski belum sempat menjalani laga. Dia lebih banyak mendapatkan menit bermain di tim U21 Volendam. Di panggung internasional, Zylstra telah mencatatkan penampilan bersama Timnas Indonesia. Dia tampil dalam 2 laga uji coba internasional menghadapi Taiwan dan Lebanon, serta 1 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Kabar baik datang dari Eropa. Calon pemain naturalisasi Jensen Silt yang saat ini dipinjamkan dari Sunderland ke klub Bundesliga Wolfsburg, keperok memberikan kode keras mengenai ketertarikannya membela skuad Garuda. Sinyal ini menjadi keuntungan besar bagi PSSI untuk segera merekrut bek tengah menjulang tersebut. Melalui sesi Bundesliga Media Roundtable, Jensen Silt blak-blakan dengan bangga menceritakan tentang tanah leluhurnya Indonesia. Pemain yang memiliki postur 1,92 meter ini membeberkan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya. Saya berkomunikasi dengan kakek saya ingin mengunjunginya dalam waktu dekat, ujar Jensen Silt. Tak hanya itu, ia juga mengaku suka dengan makanan Indonesia dan menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Hingga kini, nama bek 22 tahun tersebut belum pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Belanda Senior. Ini menjadikannya bebas menentukan sikap untuk membela Indonesia. Ketertarikan Indonesia pada Silt juga bukan isapan jempol. Beberapa waktu lalu, tim Scout Talent Timnas Indonesia yang dibentuk mantan pelatih Patrick Kluivert sempat dilaporkan memantau laga Sunderland kontra Stoke City di FA Cup. Kabar pemantauan ini mengindikasikan bahwa nama Jensen Silt ada dalam list prioritas PSSI. Dengan sinyal positif dari sang pemain dan kebutuhan Timnas Indonesia akan bek tengah berkualitas tinggi, peluang untuk merampungkan proses naturalisasi Silt kini berada di tangan. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengindikasikan bahwa bek Timnas Indonesia Elkan Bagot akan tetap bertahan bersama klub hingga akhir musim ini. Keputusan tersebut membuat kemungkinan peminjaman sang pemain ke klub lain nyaris tertutup. Sebelumnya, Ipswich Town sempat menimbang opsi meminjamkan Bagot demi menambah jam bermain. Namun rencana tersebut kini tidak lagi menjadi prioritas. McKenna menegaskan sejak awal pihaknya tidak secara khusus berniat melepas Bagot dengan status pinjaman, meski tetap membuka ruang evaluasi. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut juga menilai perkembangan Bagot selama berlatih bersama tim utama menunjukkan tren positif.
Elkan Bagot merupakan pemain internasional Indonesia yang telah memiliki pengalaman bermain melalui sejumlah masa peminjaman, mulai dari Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam proses pematangannya sebagai bek tengah. Pada musim ini, Bagot baru mencatat satu penampilan bersama Ipswich Town, yakni saat masuk sebagai pemain pengganti pada laga Piala FA melawan Blackpool awal bulan ini. Meski menit bermainnya masih terbatas, sinyal kepercayaan dari pelatih membuka peluang bagi bek 23 tahun itu untuk mendapat peran lebih besar ke depan. Pelatih asal Inggris John Herdman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026. John Herdman diminta meloloskan Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. Saat Timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang Timnas Indonesia kawalan Martin Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Herdman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam, ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Football Premier Denny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Herdman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela Timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Herdman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela Timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengunjungi sesi latihan Sassuolo. Dalam kesempatan itu, John Herdman menemui Kapten Timnas Indonesia Jai Ides dan pelatih Sassuolo Fabio Grosso. Sassuolo pun menyambut baik kedatangan pelatih asal Inggris tersebut. Tak hanya sekedar berkunjung serta memantau latihan, John Herdman, Jai Ides, dan Fabio Grosso juga berbincang-bincang. Sore yang istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo, yang menyambut kunjungan dari John Herdman, pelatih kepala tim nasional Indonesia, tulis keterangan resmi Sassuolo. Pertemuan itu menjadi momen krusial antara John Herdman, Jai Ides, dan Fabio Grosso. Mereka bertukar pikiran, membicarakan banyak hal tentang sepak bola. Momen ini juga menjadi penegasan inklusivitas di lingkungan Sassuolo. Sementara itu, momen ini menjadi kelanjutan dari safari John Herdman di Eropa. Pelatih 50 tahun itu memang sedang berkeliling benua biru memantau pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, John Herdman sudah mengunjungi sesi latihan Borussia Mönchengladbach dan menonton pertandingan Go Ahead Eagles. Safari ini dilakukan John Herdman untuk persiapan skuad Garuda sebelum tampil di FIFA Series. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Maret 2026. Indonesia menjadi salah satu dari 9 seri FIFA Series. Pasukan John Herdman akan bersua dengan Bulgaria, Kepulauan Salomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Luke Vickery, winger klub Australia MacArthur FC, berpotensi menjadi rekrutan antar pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Kabarnya mantan pelatih Timnas Kanada itu bahkan telah melakukan kontak dengan sang winger tersebut. Perihal kemungkinan dia menjadi bagian dari Timnas Indonesia telah diungkap sendiri oleh Luke Vickery belum lama ini. Luke Vickery mengatakan bahwa dia berpeluang memperkuat skuad Garuda. Diakui Luke Vickery sudah ada sedikit komunikasi yang terjalin antara pihak Indonesia dengan dirinya terkait kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Karenanya, Luke Vickery mengaku tengah menjejaki peluang mana yang akan dia ambil sebagai pemain. Penampilan ciamik Luke Vickery di Liga Papan Atas Australia cukup menarik perhatian publik Indonesia. Walau usianya baru menginjak 20 tahun,